Halo guys, balik lagi bersama gue Renan Ibrahim di dalam channel Ibra dan Sains. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang hewan-hewan yang memiliki tanduk menakjubkan. Nah, sebagian besar dari hewan itu kebanyakan adalah para antilop. Nah, hewan apa aja itu? Yuk kita bahas kali ini. Nah, tapi sebelum dimulai jangan lupa ya buat di like, di komen, dan di subscribe. Oke, pertama ada Giant Eland dari Afrika. Nah, Giant Eland ini adalah spesies antilop paling besar di dunia. Asalnya ini dari negara Afrika. Ya, dia hidup di sekitar kawasan padang rumput Afrika, guys. Nah, hewan ini berukuran 220 hingga 290 cm. Dan dia ini hidup dalam anggota sekitar 15 sampai 25 ekor. Jadi dia ini berkelompok, guys. Nah, kecepatan larinya ini sekitar 70 km per jam. Wah, gila cepet banget ya. Dan dia ini biasa diburu oleh kawanan singa di Afrika sana. Nah, eland ini udah banyak bisa kita temui di kebun binatang Indonesia, guys. Nah, selanjutnya ada greater kudu. Sama, dia juga antilop dari Afrika. Ngomong-ngomong soal antilop, kalian udah tahu kan bedanya antilop sama rusa itu? Kalau belum, kunjungi ya vlog gue di kebun binatang Ragunan. Di sana gue ngejelasin bagaimana bedanya rusa sama antilop. Nah, balik lagi ke greater kudu. Dia juga merupakan salah satu antilop terbesar di dunia. Nomor 2 setelah eland. Nah, dia juga tinggal di Afrika, di padang rumput, dan juga sekitar kawasan rawa-rawa Afrika. Tanduk dari greater kudu ini cukup panjang, guys. Bisa sekitar 1 meter hingga 2 meter. Dan uniknya bentuknya itu kayak spiral gitu. Kalau nggak salah itu 2,5 putaran gitu. Dan mereka ini biasanya memiliki panjang sekitar 2,2 meter. Cuma bisa lebih dari itu, guys. Nah, buat beratnya itu kalau laki-laki sekitar 250 kg, kalau buat betinanya cuma sekitar 170 kg. Nah, bedanya dia sama betina hampir sama kayak beberapa spesies rusa atau antilop lainnya, yakni kalau betina ini dia nggak punya tanduk tuh kayak gitu, dan kalau jantan tanduknya panjang. Nah, selanjutnya ada mountain nyala atau antilop gunung Afrika. Nah, hewan bertanduk cantik ini adalah salah satu penghuni pegunungan di sekitar Afrika, guys. Nah, hewan ini memiliki tanduk spiral sama seperti kudu, cuma nggak sepanjang kudu. Dan salah satu ciri dari tubuhnya ini ada corak garis-garis sama totol-totol, guys. Kalian bisa nemuin dia di Taman Safari Indonesia. Oh iya, Montai Nyala ini juga biasanya hidup menetap di sekitar rawa-rawa atau perairan di wilayah Afrika, guys. Jadi dia demen nih di tempat lingkungan setengah basah atau dekat air gitu. Lalu ada bongo. Bongo adalah spesies sama seperti Montai Nyala, yaitu antilop yang tinggal di wilayah perairan di Afrika. Nah, cuman bedanya nih kalau Montai Nyala itu dia dominan di wilayah dataran tinggi, sementara di bongo ini lebih suka di dataran rendah. Bongo sebenarnya ada dua spesies, yaitu bongo pegunungan dan juga bongo dataran rendah, guys. Nah, bongo ini memiliki tanduk yang sama cantiknya dengan Montai Nyala, cuman tanduknya ini sedikit lebih pendek dari Montai Nyala, yaitu sekitar 90 cm. Dan dia ini biasanya tinggal di wilayah pegunungan di Aberdare, Kenya, dan juga Afrika Tengah. Nah, badan ini penuh garis-garis yang fungsinya buat dia menyamar di semak-semak, guys. Selanjutnya ada Arabian Oryx, yaitu jenis oryx terkecil di kelas mereka. Nah, Arabian Oryx ini adalah salah satu oryx atau antilop yang tinggal di wilayah gurun atau dekat padang rumput di Jazirah Arab. Nah,
faktanya oryx Arab ini pernah punah di alam liar pada tahun 1970-an, namun diselamatkan di kebun binatang dan dilepas liarkan kembali ke alam liar pada tahun 1980. Nah, oryx Arab ini biasanya jadi buruan singa-singa savana guys. Dan selain oryx Arab, oryx ini juga banyak yang tinggal di savana Afrika. Nah, hewan kebanggaan negara Oman ini emang dominan dengan warna putih guys. Dan panjang tanduknya sekitar 1 hingga 1,2 cm dengan berat tubuh sekitar 70 kg. Nah, sekarang ada Gemsbok, yaitu oryx dari Afrika. Seperti yang gue bilang tadi, bahwa di Afrika juga banyak banget jenis oryx. Dan salah satu yang paling besar adalah Gemsbok ini guys. Perbedaan yang cukup jelas antara Gemsbok sama Arabian Oryx adalah kalau yang Arab itu lebih dominan ke warna putih dan hitam, sementara kalau Gemsbok ini atau Oryxnya Afrika ini lebih dominan ke warna abu-abu dan hitam. Kalau buat panjang tanduknya sih hampir sama ya, sekitar 85 hingga 1,2 meter guys. Berat badan ya jelas ya, kalau Gemsbok ini lebih berat, yaitu sekitar 180 hingga 210 kg. Nah, kalau yang betina dia lebih berat sih ketimbang yang jantan guys. Oh ya, satu lagi persamaan semua oryx di dunia adalah mereka sering diburu buat makanan dan juga buat diincar tanduknya yang cakep itu guys. Nah, selanjutnya ada blackbuck, yaitu antilop dari India. Nah, blackbuck ini memang tinggal di daerah sekitaran India, Nepal, Pakistan, dan juga Bangladesh. Cuman yang di Bangladesh ini udah dinyatakan punah guys. Nah, blackbuck ini mendiami dataran berumput dan daerah sedikit hutan dengan sumber air yang terus ada, dan tingginya mencapai 70 hingga 84 cm dengan berat sekitar 20 hingga 33 kg. Lebih kecil ya ketimbang antilop-antilop yang ada di sekitaran Afrika. Nah, blackbuck ini pernah menjadi masalah untuk Salman Khan guys. Salman Khan pernah dipenjara 5 tahun karena terlibat perburuan liar, karena dia ini pernah berburu blackbuck ini. Nah, blackbuck udah banyak bisa ditemui nih di kebun binatang di Indonesia, salah satunya di Taman Safari Indonesia. Nah, blackbuck itu memiliki ciri-ciri berwarna hitam legam hingga hitam kecoklatan untuk jantannya, sementara buat betinanya lebih banyak ke warna coklat keabu-abuan guys. Oke, next ada Watusi, yaitu sapi liarnya Afrika. Nah, Watusi ini adalah jenis hewan dengan tanduk berukuran terbesar di dunia. Nah, meskipun dia terlihat ganas, Watusi ini banyak dipelihara oleh masyarakat Afrika guys. Bahkan dulu orang Afrika itu menilai semakin banyak Watusi yang dipelihara maka semakin kaya orang tersebut. Nah, Watusi ini memiliki bobot sekitar 730 kg dan tanduk terpanjangnya mencapai sekitar 2 meter guys. Dan terakhir ada Ibex, yaitu kambing gunung pegunungan Alpen. Nah, Alpine Ibex ini baik yang jantan maupun betina memiliki tanduk. Cuman kalau yang jantan ini jauh lebih besar dan jauh lebih keren guys. Tanduk kambing jantan tumbuh sepanjang hidup mereka. Pertumbuhan tercepat di 2 tahun pertama, yaitu sekitar 8 hingga 9 cm per tahunnya. Selanjutnya pertumbuhannya bakal melambat. Nah, dan tanduknya ini paling maksimal itu sekitar 1,5 meter. Cuma dia melengkung gitu guys. Tanduknya itu berbuku-buku melengkung ke belakang membentuk setengah lingkaran. Keren ya guys. Dan biasanya mereka gunain itu buat pertahanan diri, buat ngelawan puma, dan juga biasanya buat menarik perhatian betina, sama kan kayak hewan lain. Dan buat Ibex ini dia masuk ke golongan kambing, bukan golongan antilop. Begitu juga dengan Watusi tadi, dia lebih masuk ke keluarga atau familynya sapi ketimbang antilop guys. Nah, Ibex ini
sering banget ditemuin sedang melakukan pertarungan untuk merebut betina. Jadi mereka bakal bertarung hingga mati. Itu salah satunya dengan cara mengadukan tanduk-tanduk mereka ini, guys. Nah, itu dia hewan-hewan dengan tanduk-tanduk yang menakjubkan. Semoga kalian terhibur dan bisa mendapatkan ilmu dari video kali ini, guys. Jangan lupa buat terus ikutin channel gua untuk menantikan video-video baru lainnya, dan terus dukung channel ini dengan cara di komen, di like, dan di subscribe. Sampai jumpa di next video, guys. Terima kasih.